Shalom, puji Tuhan, saudara yang cintai Tuhan. Hari ini saya bersyukur karena masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan, masih dipakai Tuhan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah saudara, kalau saudara lihat di belakang saya ada bambu hias ya. Bicara tentang bambu sendiri punya fungsi yang sangat banyak. Kalau kita lihat bambu hias tentu merupakan sebuah seperti penghias, ada di taman, ada di pagar, ada di pekarangan untuk membuat indah sebuah pemandangan. Namun bicara tentang bambu saja, bambu memiliki banyak fungsi. Bambu bisa dipakai sebagai kentongan untuk memanggil, atau kentongan untuk isyarat ada maling, kentongan untuk memanggil berkumpul di kampung-kampung menggunakan bambu dan sebagainya. Saudara-saudara, bambu juga dipakai untuk jembatan, membuat jembatan. Bambu dipakai untuk sebagai tiang bendera. Bambu dipakai untuk membuat keranjang. Bambu dipakai untuk dinding rumah di secara rumah tradisional di kampung dan sebagainya. Namun saya mau lihat di dalam Alkitab, saudara, kalau kita melihat bahwa sejarah Indonesia berperang, pahlawan perjuangan menggunakan senjata bambu runcing. Nah itu dikenal senjata yang dipakai untuk memberikan kemerdekaan untuk bangsa ini, saudara. Dan saya membaca dalam Efesus 6 ayat yang ke-16, dikatakan begini, dalam segala hal pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kalau saya melihat di dalam ayat yang lain, ayat yang ke-17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, kalau kita merujuk atau memberikan korelasi tentang senjata perjuangan Indonesia, maka ayat ini berkata pedang roh ialah firman Allah. Jadi pedang itu, bambu itu sebagai gambaran dari firman Allah yang menjadi pedang. Saudara, maka aplikasinya, implementasinya adalah mari sukai firman supaya kita kuat. Ketika ada serangan iblis, orang yang menyukai firman, dia akan tetap berdiri teguh seperti orang yang ada ayat lain yang berkata seperti rumah yang dibangun di atas batu karang, sehingga datang badai sekalipun, gempa sekalipun, dia akan tetap kokoh berdiri karena dia berdiri di atas batu karang. Nah, batu karang itu adalah Kristus, adalah firman. Saudara-saudara, mari saya mengingatkan kita, memberikan sebuah renungan supaya kita semua suka akan firman. Ketika badai itu datang, kita tetap kuat. Nah, di dalam Mazmur 1 dia berkata, orang yang kesukaan akan firman Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di aliran air yang terus berbuah pada setiap musim. Mari berbuah banyak, mendapat iman teguh dengan suka akan firman Tuhan. Terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.